Permintaan ban terus berkembang seiring dengan menggeliatnya peluncuran berbagai mobil dan motor baru. Karena itu, perusahaan ban lokal maupun asing kini tengah berlomba-lomba merebut pasar otomotif. Karet alam adalah bahan yang terbuat dari getah pohon karet. Pohon karet terutama tumbuh di daerah tropis, dan getahnya dikumpulkan dengan memotong bagian kulit pohon yang mengandung getah. Material utama yang digunakan dalam pembuatan ban adalah polimer yang merupakan karet sintetis. Karet, bahan baku ban yang digunakan adalah karet alam dan karet sintetis. Proses ban beri adalah salah satu metode yang biasa digunakan dalam proses pembuatan ban. Proses ini menggunakan mesin ban beri, yang merupakan mesin yang terdiri dari beberapa roll yang berputar dengan kecepatan yang sama. Pada proses ini, campuran karet yang sudah diolah dari bahan-bahan seperti polimer karet sintetis, filler, dan plasticizer ditarik dan dibentuk menjadi lembaran tipis di antara dua roll. Kemudian, lembaran karet tersebut dikompresi dengan menggunakan tekanan dan panas yang tinggi, sehingga terbentuk lembaran karet yang kaku dan kokoh. Setelah itu, lembaran karet tersebut dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan dibentuk menjadi ban dengan menggunakan mesin lain. Ban dibuat dan dibentuk menggunakan mesin yang menjamin kualitas dan efisiensi. Semua komponen yang telah dibuat secara terpisah pada proses sebelumnya disusun dan proses pembentukan dimulai. Ban disusun di atas drum datar dalam proses 2 tahap. Pada tahap pertama, inner liner dililitkan di sekitar drum dan lapisan badan, dibungkuskan di atasnya, diikuti oleh body ply kedua. Adalah proses penyisipan kawat baja untuk radial dan benang untuk bias dalam lapisan karet. Untuk memproduksi lembaran berlapis ini, benang atau kabel baja harus melalui proses calendering, proses di mana karet ditekan dan menjadi satu dengan kawat baja atau benang. Karena ikatan benang ke karet atau baja ke karet sangat penting, proses calendering merupakan langkah yang sangat penting. Kalender adalah mesin berat yang dilengkapi dengan 3 atau lebih gulungan baja berlapis krom yang berputar berlawanan arah. Suhu roll dikontrol melalui uap dan air. Dalam proses ini, senyawa karet dilekatkan pada kawat baja atau benang. Pembuatan komponen bed ban. Bed ban sendiri adalah bagian yang menempel pada velg dan berfungsi untuk mengunci pergerakan ban agar tidak terlepas dari velg. Komponen bed ban meliputi lingkaran, loop kawat baja, apex atau bed filler, chamfer, yang melindungi komponen kawat, chipper, yang melindungi sidewal bawah, dan flipper, yang membantu menahan bed di tempatnya. Bed ring kemudian diposisikan pada drum digelembungkan dan didorong masuk dari kedua ujung drum, memaksa body ply untuk menutupi bed. Bagian dinding samping kemudian ditekan ke kedua sisi. Mesin lain digunakan untuk melapiskan steel belt radial, breaker, bias dan thread atau tapak ban di atas lapisan yang telah dibuat pada tahap pertama. Inilah yang kemudian disebut dengan green tire atau ban yang masih perlu perlakuan lanjutan karena belum ada pola tapaknya. Tahap dalam proses pembuatan ban di mana ban yang telah diformulasikan yang disebut dengan green tire tadi dicetak dan diolah dengan panas dan tekanan tinggi untuk mengeraskan dan menguatkan struktur ban. Proses curing dilakukan dengan menggunakan mesin curing press yang akan menekan ban hingga tekanan yang tinggi dan menggunakan panas untuk mempercepat proses pengikatan molekul karet. Pemeriksaan ban adalah langkah terakhir dalam proses pembuatan ban, langkah penting dalam memastikan kualitas kinerja dan keselamatan. Setelah melalui proses quality control, barulah ban siap dipasarkan dan turun ke jalanan. Itulah proses pembuatan ban mulai dari nol hingga bisa dipasarkan.